Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan sisilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Raja Kerajaan Khazar, leluhur Yahudi Ashkenazi dan Bani Alawi. Kerajaan Khazar adalah sebuah kerajaan yang didirikan oleh dinasti Bulanets dari bangsa Khazar. Kerajaan Khazar ini merupakan penerus dari Kekanan Turki Barat atau Kekanan Onok, yang merupakan pecahan dari Kekanan Turki pertama yang didirikan oleh dinasti Ashina di dataran tinggi Mongolia. Pada video kali ini kami hanya membahas raja-raja kerajaan Khazar, sedangkan kan dari Kekanan Turki Barat akan dibahas di video lainnya. Wilayah kerajaan Khazar sekarang meliputi sebagian besar dari wilayah Rusia Selatan sekarang, Kazakhstan Barat, Ukraina Timur, dan sebagian besar Kaukasus, termasuk Dagestan, Azerbaijan, Georgia, Armenia, dan lain-lain, dan daerah Crimea. Dalam kitab suci Taurat dan Injil, wilayah ini biasanya disebut wilayah Gog and Magog, dan dalam Al-Quran disebut sebagai Yajud dan Majud. Asal-usul bangsa Khazar tidak jelas. Setelah memeluk Yudaisme, bangsa Khazar sendiri menelusuri asal-usul mereka kepada Khazar, putra dari Togarma. Dalam kitab suci Ibrani, Togarma adalah putra bungsu dari Gomer dan memiliki kakak Ashkenazi dan Rifat. Gomer adalah putra dari Yafet. Dan Yafet adalah putra Nuh. Yafet memiliki dua saudara, yaitu Sam dan Ham. Namun demikian, Khazar tidak mungkin ia dianggap sebagai leluhur sebelum tradisi Alkitab diperkenalkan kepada bangsa Khazar. Agama asli bangsa Khazar diperkirakan adalah Tangrisme, seperti halnya bangsa Hun, Kaukasia Utara, dan bangsa Turki lainnya. Pembagian daerah setelah banjir besar. Setelah banjir besar, Nabi Nuh membagi dunia yang saat itu sudah dikenal kepada ketiga putranya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Anda bisa lihat peta ini. Dalam peta ini terlihat daerah yang bagian utara diberikan kepada Yafet, meliputi Eropa dan Asia. Sem mendapatkan wilayah Asia yang sekarang kita sebut daerah Timur Tengah. Dan Ham mendapatkan wilayah Afrika. Dalam peta ini kita juga bisa melihat wilayah yang sudah dibagi lagi kepada keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Kita fokus pada wilayah Yafet. Anda bisa lihat wilayah Gomer, Rifat, Ashkenaz, Ararat, Gog, Magog, Tiras, Dodanim, Madai, Tubal, Javan, dan Kitin. Kerajaan Khazar ini selalu dihubungkan dengan asal-usul atau leluhur Yahudi Ashkenazi. Hal ini dikarenakan bahwa Khazar adalah pewaris dari Togarma, yang wilayah kekuasaannya di daerah pegunungan Kaukasus. Kalau sekarang adalah daerah Dagestan, Azerbaijan, Georgia, Armenia, dan sebagian Turki Timur.
Dan karena Togarmah adalah adik dari Askenaz yang merupakan putra sulung, maka keturunannya yang sudah memeluk agama Yahudi biasanya disebut Yahudi Khazarian atau Yahudi Askenazim. Pemerintahan Kagan dan Beks. Khazaria mengembangkan struktur pemerintahan Raja Ganda yang umum di kalangan pengembara Turki, yang terdiri dari Sad atau Bek dan Kagan. Munculnya sistem ini mungkin terkait erat dengan konversi ke agama Yahudi. Menurut sumber-sumber Arab, raja yang lebih rendah disebut Aisyah, dan raja yang lebih tinggi disebut Khazar Sagan. Yang pertama mengatur dan memimpin militer, sedangkan peran raja yang lebih tinggi terutama bersifat sakral, kurang peduli dengan urusan sehari-hari. Baik Isa maupun Sagan berpindah agama menjadi penganut agama Yahudi, sementara sisanya menurut penjelajah Persia Ahmad Ibnu Rustah mungkin mengikuti agama Turki kuno. Bulanid adalah dinasti penguasa Khazar Kaghanat selama abad ke-8 dan abad ke-10 Masehi. Dinasti ini dinamai menurut bulan yang mungkin atau mungkin juga bukan pendirinya. Dalam sumber lain, dalam dokumen Scatter Letter, pendiri dinasti ini bernama Sabriel. Apakah para penguasa Bulanid adalah Bek atau Kagan masih menjadi bahan perdebatan. Beberapa raja seperti Bulan, Obadiah, Benyamin, Aaron kedua, dan Yosef digambarkan memimpin pasukan, mengeluarkan undang-undang, berunding dengan pejabat asing, dan menjalankan kekuasaan lain yang biasanya dikaitkan dengan Beks. Surat Scatter menyebut Sabriel sebagai non-Kagan. Namun, untuk lebih memperumit masalah, tidak ada rekan penguasa yang dikaitkan dengan salah satu penguasa pada akhir abad ke-9 atau awal abad ke-10. Kebangkitan dinasti Bulanid sebagai kudeta bertahap atau tiba-tiba terhadap dinasti Asina yang berkuasa oleh klan terkait beragama Yahudi. Yang lain menghubungkan kudeta hipotesis ini dengan pemberontakan kaum Kabar, atau ada yang berpendapat bahwa kaum Khazar meninggalkan monarki Ganda beberapa waktu sebelum mereka berpindah agama ke agama Yahudi, dan bahwa raja-raja berikutnya memerintah sendiri. Bulan atau Sabriel. Bulan adalah raja Khazar yang memimpin konversi bangsa Khazar ke agama Yahudi. Namanya berarti rusa atau rusa jantan dalam bahasa Turki kuno. Tanggal awal pemerintahnya tidak diketahui karena tanggal konversi tersebut masih diperdebatkan. Bulan diperkirakan lahir pada awal tahun 700-an dan meninggal dunia sekitar tahun 786. Ia memerintah dari tahun 740 sampai 786. Belum dipastikan juga apakah Bulan adalah Bek atau Kagan bangsa Khazar. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Bulan dan keturunan kerajaannya adalah Kagan karena sifat keturunan dari garis keturunan ini dan interpretasinya terhadap kata pendeta atau Kohen. Dalam Sefer Haitim karya Judah ben Barzilai. Sedangkan sejarawan lainnya berpendapat bahwa Bulan adalah Khazar Bek
karena ada referensi tentang dirinya yang memimpin kampanye militer. Tradisi Khazar menyatakan bahwa sebelum konversinya sendiri, Bulan tidak berafiliasi dengan agama apapun. Dalam usahanya untuk menemukan agama Abrahamik, mana yang akan membentuk kepercayaan agamanya sendiri, ia mengundang perwakilan dari masing-masing agama untuk menjelaskan prinsip-prinsip dasar mereka. Pada akhirnya, ia memilih Yudaisme. Setelah memeluk agama Yahudi, Bulan memilih Sabriel sebagai nama Yahudinya, yang kemungkinan diambil dari kata Gabriel. Sabriel tampaknya merupakan variasi idiomatik Turki dari Gabriel. Obadiah atau Obaja. Kagan Bulan digantikan keturunannya yang bernama Obadiah atau Obaja, yang merupakan seorang penguasa Khazar pada akhir abad ke-8 atau awal abad ke-9. Ia digambarkan berasal dari antara anak-anak dari anak-anak Bulan. Tetapi apakah ini harus diartikan secara harfiah bahwa ia adalah cucu Bulan, atau secara kiasan menyiratkan keturunan yang lebih jauh? Terkait hal ini, datanya masih tidak jelas. Surat balasan Raja Joseph mengklaim bahwa Obaja memperkuat Yudaisme rabbinik dan kemahiran bahasa Ibrani di Gazaria dengan membangun sinagog dan sekolah, serta mengundang orang bijak Yahudi ke negara tersebut. Dalam Sefer HaItim, daftar raja-raja Yahudi Khazar, karya Judah bin Barzilai, tidak mencantumkan nama Obaja, dan beberapa sarjana telah menyimpulkan dari sini bahwa Obaja adalah karakter fiksi. Hezekiah atau Hizkia. Kagan Obadiah digantikan putranya yang bernama Hezekiah. Hezekiah bin Obadiah adalah penguasa hipotesis bangsa Khazar, mungkin pada pertengahan abad ke-9 Masehi. Ia adalah putra Obadiah, keturunan Bulan, yang membawa para sarjana rabbinikal dan membangun Yeshivot di Khazaria. Tidak ada yang diketahui tentang pemerintahan Hezekiah dan keaslian historisnya. Seperti halnya penguasa Bulanit lainnya, tidak jelas apakah Hezekiah adalah Kagan atau Kagan Bek dari bangsa Khazar, meskipun yang terakhir lebih mungkin. Manaseh pertama. Kagan Hezekiah digantikan putranya yang bernama Manaseh atau Manaseh pertama. Manaseh bin Hezekiah adalah penguasa Khazar yang disebutkan dalam koresponden Khazar. Ia mungkin memerintah pada pertengahan hingga akhir abad ke-9 Masehi. Sedikit yang diketahui tentang pemerintahannya. Seperti halnya penguasa Bulanit lainnya, tidak jelas apakah ia adalah Kagan atau Kagan Bek dari Khazar, meskipun yang terakhir lebih mungkin. Manaseh pertama diperkirakan meninggal dunia sekitar tahun 825 Masehi. Hanukah atau Canukah. Kagan Manaseh pertama digantikan paman kakek buyutnya yang bernama Hanukah
atau Canukah ben Bulan. Kagan Hanukah adalah seorang Khazar Kagan yang memerintah pada pertengahan hingga akhir abad ke-9 Masehi. Hanukah adalah saudara laki-laki Obadiah dan menggantikan keponakan buyutnya Meneseh pertama untuk naik tahta. Tidak ada catatan kontemporer dari masa pemerintahannya yang masih ada. Namun, ia dikenal dari korespondensi Khazar antara Hisdai ibnu Saprut dan Raja Khazar Joseph. Sekitar tahun 825 setelah kematian Meneseh pertama, Tugan Kagan dinubuatkan sebagai Kagan yang baru. Kagan yang terakhir digulingkan hanya sekitar tahun 830 Masehi. Tetapi kemudian perjuangan Hanukah dengan Kagan yang digulingkan dan sekutu-sekutunya, Ugrian dan Polian, berlanjut sepanjang tahun 830-an. Hanukah mengangkat Targan sebagai Kagan Bek, memulihkan ketertiban seperti pada masa Obadiah. Upaya Hanukah untuk memulihkan kekuasaan kerajaan Khazar terbukti sia-sia karena menghadapi aliansi kerajaan Hungaria yang dipimpin oleh Lebedius dan persatuan suku Poliana. Oleh karena itu, Hanukah memperbaiki aliansi dengan Kekaisaran Bizantium. Ia menerima Kaisar Theophilus sebagai pemimpin para penguasa. Pada tahun 837, ia membangun benteng Sarkel di Sungai Don yang berfungsi sebagai pertahanan terhadap kemungkinan serangan oleh mantan Kagan Tufan, Hungaria, dan Polandia. Ia juga mulai melengkapi permukiman perdagangan dan kerajinan Khazar di Don. Pada saat yang sama, penguasa Khazar mengakui kekuasaan Bizantium atas Chersonesus di Crimea Barat. Hanukah meninggal sekitar tahun 840 Masehi. Isaak. Kagan Hanukah pertama digantikan putranya yang bernama Isaak. Isaak bin Hanukah adalah seorang penguasa Yahudi hipotesis dari bangsa Khazar yang disebutkan dalam korespondensi Khazar. Ia mungkin memerintah pada pertengahan hingga akhir abad ke-9 Masehi. Sedikit yang diketahui tentang pemerintahannya. Seperti penguasa Bulanit lainnya, tidak jelas apakah Isaak adalah Kagan atau Kagan Bek dari bangsa Khazar, meskipun yang terakhir lebih mungkin. Jebulun. Kagan Isaak digantikan putranya yang bernama Jebulun atau Jefulun. Jebulun bin Isaak adalah seorang penguasa Yahudi Turki hipotesis dari bangsa Khazar yang disebutkan dalam korespondensi Khazar. Ia mungkin memerintah pada akhir abad ke-9 Masehi. Sedikit yang diketahui tentang pemerintahan Jebulun. Seperti penguasa Bulanit lainnya, tidak jelas apakah ia adalah Kagan atau Kagan Bek dari bangsa Khazar, meskipun yang terakhir lebih mungkin. Menaseh kedua. Kagan Jebulun digantikan putranya yang bernama Menaseh kedua. Menaseh bin Zebulun adalah seorang penguasa Yahudi hipotesis dari bangsa Khazar yang disebutkan dalam beberapa edisi
korespondensi kasar yang masih ada, tetapi tidak disebutkan dalam edisi lainnya. Dalam beberapa versi, ia disebut Mose atau Moses. Tetapi ini mungkin merupakan hasil dari degradasi teks tersebut. Ia mungkin memerintah pada akhir abad ke-9 Masehi. Sedikit yang diketahui tentang pemerintahannya. Seperti halnya penguasa Bulanit lainnya, tidak jelas apakah Menaseh kedua adalah Kagan atau Kagan Bek dari bangsa Khazar, meskipun yang terakhir lebih mungkin. Nisi. Kagan Menaseh kedua digantikan putranya yang bernama Nisi. Nisi ben Menaseh atau Nisi ben Moses adalah seorang penguasa Yahudi Turki dari Khazar yang disebutkan dalam korespondensi Khazar. Ia mungkin memerintah pada pertengahan akhir abad ke-9 Masehi. Sedikit yang diketahui tentang pemerintahannya. Seperti penguasa Bulanit lainnya, tidak jelas apakah ia adalah Kagan atau Kagan Bek dari Khazar, meskipun yang terakhir lebih mungkin. Aaron pertama. Kagan Nisi digantikan putranya yang bernama Aaron pertama. Aaron bin Nisi adalah seorang penguasa Yahudi dari Khazar yang disebutkan dalam korespondensi Khazar. Ia memerintah sekitar tahun 900 Masehi. Sedikit yang diketahui tentang kehidupan dan pemerintahannya. Seperti halnya penguasa Bulanit lainnya, tidak jelas apakah Aaron adalah Kagan atau Kagan Bek dari Khazar, meskipun yang terakhir lebih mungkin. Menahem. Kan Aaron pertama digantikan putranya yang bernama Menahem. Menahem bin Aaron adalah penguasa Khazar pada akhir abad ke-9. Sedikit yang diketahui tentang kehidupan atau pemerintahannya. Benjamin. Kagan Menahem digantikan putranya yang bernama Benjamin. Benjamin adalah seorang penguasa Khazar atau mungkin Khazar Bek. Nama Benjamin disebutkan dalam teks Keter dan korespondensi Khazar. Benjamin adalah putra penguasa Khazar Menahem dan mungkin memerintah pada akhir abad ke-9 dan awal abad ke-10 Masehi. Kagan Benjamin diperkirakan memerintah sampai akhir tahun 920 Masehi. Satu-satunya catatan yang masih ada tentang pemerintahan Benjamin berasal dari teks Keter yang penulis anonimnya melaporkan perang antara Khazar Benjamin dengan koalisi 5 negara, SY, TWRQY, BM, PYY, NYL, yang dihasut dan dibantu oleh MKDWN. MKDWN adalah kerajaan Makedonia. TWRQY adalah bangsa Oghuz di sisi timur Khazaria. PYY-NYL kemungkinan adalah PTZNK atau Pecenek. Kesalahan baca tersebut disebabkan oleh degradasi huruf itu sendiri. SY adalah Asia yang dihubungkan dengan Burta yang secara tradisional merupakan sekutu Khazar.
dan BM dengan sisa-sisa Onugur dan Bulgar yang masih tinggal di Stepa Pontic. Teks Keter mengidentifikasi Alan sebagai satu-satunya sekutu Benjamin dalam perang ini, yang menyatakan bahwa banyak Alan yang telah menganut agama Yahudi pada saat itu. Jadi, di teks Keter menceritakan tentang perang antara aliansi kerajaan Khazar dan Alan dengan aliansi kerajaan Makedonia, Oghuz, Peceknek, Asia atau Burta, Onugur, dan Bulgar. Perang ini dimenangkan oleh aliansi kerajaan Khazar. Istilah Asia dianggap oleh beberapa sarjana untuk menggambarkan Arsia, yang menunjukkan kemungkinan pemberontakan Muslim atau upaya kudeta terhadap Benyamin. Aaron kedua. Kagan Benjamin digantikan putranya yang bernama Aaron kedua. Aaron bin Benjamin adalah seorang penguasa Khazar pada awal abad ke-10 Masehi. Apakah Aaron, seperti anggota keluarga Bulanit lainnya, adalah seorang kagan atau bek, adalah masalah yang belum terselesaikan. Aaron kedua diperkirakan memerintah dari tahun 920 sampai 940 Masehi. Menurut penulis anonim surat Keter, selama pemerintahan Aaron, sebuah perang dilancarkan terhadap Khazaria oleh koalisi yang terinspirasi Bizantium yang dipimpin oleh suku Alan, yang merupakan sekutu ayah Aaron, Benjamin. Aaron mengalahkan musuh-musuhnya dengan bantuan tentara bayaran Oghuz dan menangkap raja suku Alan. Alih-alih mengeksekusi tawanannya, ia menuntut sumpah setia dan mengampuni nyawanya. Putri Raja Alan menikahi putra Aaron, Joseph. Dalam dokumen Ibrani Khazaria abad ke-10, Omuljan Pritsak mencatat perang ini terjadi pada awal pemerintahan Romanos pertama, yaitu awal tahun 920-an Masehi. Joseph. Kagan Aaron kedua digantikan putranya yang bernama Joseph. Joseph bin Aaron adalah Raja Khazar dari tahun 940 sampai 965 Masehi. Joseph adalah seorang penguasa Khazar yang mengalahkan perang yang diilhami Bizantium melawan Khazaria di berbagai medan perang. Istri Joseph, atau mungkin salah satu dari banyak istri, adalah putri Raja Alan. Apakah Joseph adalah kagan atau bek dari Khazar masih diperdebatkan di antara para sejarawan. Ia menggambarkan kepemimpinan pasukan Khazar yang tampaknya menyiratkan peran bek. Namun, karena ia tidak merujuk pada rekan penguasa dalam tulisannya, ada kemungkinan bahwa pada masanya sistem dua raja telah ditinggalkan sama sekali. Joseph secara aktif mencari kontak dengan orang-orang Yahudi di tempat lain di diaspora. Ia berkorespondensi dengan Hasdal ibnu Saprut, seorang rabi di Cordoba, dan mengundangnya untuk menetap di Khazaria. Ia juga disebutkan dalam surat Keter. Joseph terlibat dalam perang melawan Kipan Rus dan Peceknek, serta pertempuran sporadis dengan Bizantium di Crimea. Ia melaporkan bahwa ia bersekutu dengan negara-negara Muslim di sekitar Laut Kaspia
melawan perampok Varangian dari Rus dan Skandinavia. Nasib akhir Joseph tidak diketahui karena penghancuran kerajaan Khazar oleh Raja Sviatoslavik pertama dari kerajaan Kievan Rus. Serangan ini terjadi segera setelah korespondensinya dengan Hasdai di sekitar tahun 967 atau 969. Ada kemungkinan bahwa Joseph adalah penguasa selama keruntuhan Kaganete. Serangan kerajaan Kievan Rus ini berhasil menguasai benteng Sarkel dan menghancurkan kota Atil atau Itil, ibu kota kerajaan Khazar. Terkait serangan Raja Sviatoslav pertama, Anda bisa melihat di video Pangeran Agung Sviatoslav pertama atau Sviatoslav pertama Igorevich dari Kepangeranan Agung Kievan Rus. Silahkan dicari di playlist kerajaan Rusia. David dari Taman. David adalah seorang penguasa Khazar yang diduga berkuasa pada akhir abad ke-10 Masehi, yang memerintah negara penerus Khazar di wilayah Taman. David disebutkan dalam sebuah dokumen bertanggal AM 4746 atau 985 atau 986 Masehi yang memuat referensi kepada Tuan kita David, penguasa Khazar yang tinggal di Taman. Berdasarkan teks ini, kemungkinan para bangsawan kerajaan Khazar berusaha untuk menghidupkan kembali kerajaan Khazar. Setelah tahun 969 di Crimea dan di sepanjang Taman. Kalau di Kievan Rus, daerah Taman ini disebut sebagai daerah Tamutorakan. Perwakilan Yahudi Khazar yang dipanggil oleh Vladimir pertama dari Kievan Rus untuk memperdebatkan manfaat agama mereka melawan perwakilan dari Jerman Katolik, Bizantium Ortodok, dan Bulgaria Volga Muslim. Perwakilan Yahudi Khazar ini dikirim oleh David dan merupakan warga negara kerajaan Pontiknya. Ibu kota Kagan David mungkin berada di atau dekat Tamutorakan. Meskipun pemerintahan oleh Rus Kiev dilaporkan dalam sumber-sumber Rusia sebelum tahun 985, dapat dibayangkan bahwa Khazar menegaskan kembali kendali atas kota tersebut, atau David memerintah sebagai raja vassal dari kerajaan Kievan Rus. Pangeran Rusia independen pertama yang berkuasa di Tamutorakan adalah Mstislav, yang pemerintahnya dimulai pada tahun 988. Georgius Jul. Penguasa Khazar berikutnya, Georgius Jul, memerintah dari Krk. Tidak diketahui dengan pasti apakah kerajaannya adalah pemerintahan yang sama dengan yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan David dari Taman. Georgius Jul adalah seorang panglima perang Khazar yang melawan kekaisaran Bizantium dan Mstislav dari Tamutorakan dalam ekspedisi gabungan pada tahun 1016. Dalam catatan sejarah Kedrenos dan John Skilaites dari kerajaan Bizantium, Georgius Jul memerintah di Krk dan memanggilnya Kagan atau gelar Kaisar Khazar. Kredenos menyatakan bahwa ia ditangkap oleh pasukan ekspedisi
tetapi tidak diceritakan nasib akhirnya. Dalam prasasti dan referensi lain yang ada merujuk klan Zul atau Sal di Crimea selama periode ini. Mungkin ia adalah salah satu anggota, meskipun hubungan keluarga itu dengan dinasti penguasa asli Khazaria tidak diketahui. Hampir tidak ada hal lain tentangnya, termasuk luas wilayah kekuasaannya yang diketahui. Meskipun penulis-penulis terdahulu menyatakan bahwa Khazar Kagan diharuskan untuk menganut Yudaisme, Georgius adalah nama Kristen. Apakah Georgius Zul sendiri adalah seorang Kristen, seorang Yahudi, atau Samanis dengan nama Yunani yang tidak biasa? Atau apakah nama tersebut hanya merupakan upaya Bizantium untuk mentransliterasikan nama Turki atau Ibrani? Tidak diketahui. Kampanye Bizantium terjadi kira-kira selama periode ini melawan Georgia dan kekaisaran Bulgaria, yang menunjukkan upaya bersama untuk membangun kembali dominasi Bizantium di wilayah Laut Hitam. Dengan ditangkapnya Georgius Zul, maka kekaganan Khazar berakhir. Nasib orang-orang Yahudi Khazar tidak jelas. Para pelancong Yahudi abad ke-12 terus menyebut mereka secara sepintas. Orang-orang Yahudi Khazar diketahui pernah tinggal di kota Kiev dan bahkan beremigrasi ke Spanyol, ke Kekaisaran Bizantium, dan Irak. Menurut beberapa sumber, mayoritas mungkin telah pergi ke Hungaria, Polandia, dan Crimea, berbaur dengan orang-orang Yahudi di daerah-daerah tersebut. Dan dengan gelombang imigran Yahudi berikutnya dari barat, orang-orang Yahudi Khazar inilah yang kemudian menyebar ke Eropa Barat seperti Polandia, Austria, Jerman, Belanda, Perancis, dan Inggris. Orang Yahudi dari kerajaan Khazar ini kemudian dikenal sebagai Yahudi Ashkenazi. Dari penelitian DNA Y-kromosom, orang-orang Yahudi Ashkenazi memiliki haplogrup G. Dan haplogrup ini sama dengan haplogrup Bani Alawi atau Ba'alawi. Kemungkinan orang Yahudi Ashkenazi yang tinggal di Irak beremigrasi ke Yaman dan mendirikan keluarga di sekitar Hadramaut. Sebagian dari mereka kemudian berpindah agama menjadi Islam dan mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Pengakuan ini tentu bertentangan dengan kenyataan bahwa mereka memiliki DNA Y-kromosom haplogrup G, sedangkan keturunan Nabi Ibrahim memiliki haplogrup J. Demikian juga Nabi Muhammad dan Ali, serta keturunan dari Ali dan Fatimah, putri Nabi. Demikian video tentang Raja Kerajaan Khazar, leluhur Yahudi Ashkenazi, dan Bani Alawi. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.